Halo, selamat datang kembali di channel Infoin Classroom. Di video kali ini kita akan membahas volume Zero. Jadi, kalian yang belum baca ataupun yang sudah membaca tapi belum mengerti, kalian bisa nonton video ini. Mimin akan rekap inti dari setiap bab dan halaman. Oke, langsung ke pembahasannya. Cerita dibuka dari monolog Ainokoji Atsumi halaman 11 sampai 18. Bagi yang nggak tahu Atsumi, ini adalah orang tua Kiyotaka, ayah Kiyotaka Ainokoji, yaitu Atsumi Ainokoji. Hidup dalam kemiskinan sejak dia masih kecil dan memiliki ambisi yang kuat dari hari ke hari. Dan Atsumi memulai aktivitas dengan tujuan akhir yaitu mencapai puncak Jepang. Ketika Atsumi berusia 25 tahun, dia mencalonkan diri sebagai anggota dewan untuk pertama kalinya. Untuk mencalonkan diri, ia mengeluarkan uang dari hasil kerja kerasnya untuk ikut dalam pemilihan. Tapi sayangnya ia kalah dalam pemilihan tersebut. Saat itu dia berpikir untuk menang hanya perlu menyampaikan visi misinya yang memihak pada rakyat. Dan sekarang dia menyadari bahwa yang diperlukan di dunia politik adalah untuk siapa dia bekerja. Karena masih ingin menjadi anggota dewan, 2 tahun kemudian Atsumi mengajukan diri lagi sebagai anggota dewan dan ia memenangkan pemilihan. Saat itu Atsumi berusia 27 tahun. Dia bergabung dengan Partai Rakyat yang berkuasa. Sebagai anggota, Atsumi bergabung dalam faksi nomor 2, Naoe dari Partai Warga. Sebagai anak baru yang ingin mempunyai nama di dunia politikus, Atsumi harus melakukan pekerjaan kotor. Singkat cerita, Atsumi mulai mempunyai pengaruh di partai ketika usia 36 tahun. Saat ini Atsumi sedang melihat anaknya yang dipersiapkan untuk memasuki ruangan putih. Ia mengirim putranya Ainokoji ke White Room memulai sebuah proyek. Atsumi melakukan itu agar ia bisa naik ke tempat yang lebih tinggi dalam kekuasaan. Dan itulah monolog dari Atsumi secara singkat, dan kita akan lanjut ke halaman 19 bab 1, yaitu di mana waktu mundur 5 tahun ketika Atsumi 31 tahun. Saat ini Atsumi sedang menunggu kedatangan Naoe bersama Kumogawa di sebuah restoran. Kumogawa adalah anggota junior dari partai yang sama. Mereka saat ini sudah menunggu cukup lama. Tapi mereka sudah biasa dengan kepribadian Naoe yang sering terlambat. Singkatnya, Naoe sudah datang, dan Naoe sedang berbicara dengan Kijima, Partai Rakyat nomor 4. Kijima adalah orang yang mendirikan Adventure Nuring High School, yaitu sekolah yang menjadi cerita Classroom of the Elite. Dan karena prestasinya, Kijima berada di posisi nomor 4 di Partai Warga. Meskipun dia adalah seorang anggota dewan yang muda. Dari obrolan itu, Naoe menyadari bahwa Kijima nomor 4 saat ini adalah saingan terbesarnya untuk kursi Perdana Menteri, bukan Isomaru nomor 3. Setelah berbicara dengan Kijima, Naoe memanggil Atsumi dan membicarakan rencananya. Naoe mempercayakan Atsumi dengan program pengasuhan orang berbakat yang nantinya akan menjadi proyek Kamar Putih untuk melawan ANHS yang didirikan Kijima. Atsumi yang bertekad berada di puncak ingin mengambil pujian proyek tersebut. Karena itu dia menerima perintah Naoe dan mendengarkan garis besar dari proyek tersebut. Proyek tersebut adalah untuk memberikan kesempatan kepada banyak anak yang telah ditelantarkan. Mereka akan menerima pendidikan yang layak. Setelah itu, mereka menjadi sumber daya manusia yang unggul. Rencananya adalah untuk melatih anak-anak yang dibesarkan dalam proyek tersebut untuk menjadi pemilih Naoe saat mereka dewasa dan mengirim mereka ke dunia politik. Saat proyek diluncurkan, Atsumi diperkenalkan oleh Naoe kepada Tokinari Tsukishiro, seorang profesional di faksi Naoe
sebagai kolaborator. Dan saat ini Atsumi bersiap untuk menjalankan rencana dan membangun White Room. Untuk melaksanakan proyek tersebut tentunya dibutuhkan anak-anak. Oleh karena itu, Atsumi menghubungi klan Yakuza Oba yang memiliki hubungan dengannya di balik layar. Atsumi menginformasikan cara mendapatkan anak-anak yang diperlukan untuk proyek tersebut secara ilegal. Dan saat ini Atsumi berpikir untuk memulai proyek tersebut tentunya memerlukan uang yang cukup besar. Oleh karena itu, Atsumi menghubungi Narumori Sakayanagi, calon ketua dewan. Atsunomi meminta Sakayanagi untuk bertindak sebagai jembatan dengan orang kaya seperti politis dan investor lainnya. Dalam proyek tersebut, Atsumi menyebutkan sebagai proyek untuk menyelamatkan anak-anak yang telah ditinggalkan dan tidak sah. Sakayanagi Narumori yang mendengar itu setuju dengan kata-kata Atsumi bahwa dia ingin menyelamatkan anak-anak yang tidak bisa dibesarkan. Ia pun menerima untuk menjadi jembatan dengan investor. Tapi Narumori meminta syarat jika proyek sudah jalan, Narumori akan diberi izin untuk berkunjung. Berkat Sakayanagi, Atsumi menjalin kontrak dengan investor, memulai pesta yang diadakan untuk menjelaskan proyek tersebut. 2 minggu kemudian, datang Kamogawa, melapor bahwa dia telah menemukan lokasi yang cocok jauh di pegunungan prefektur Saitama untuk mendirikan fasilitas White Room. Tempat itu tadinya adalah pabrik, tapi karena banyak protes dari masyarakat tentang polusi, membuat perusahaan itu bangkrut dan berhenti beroperasi. Beberapa saat kemudian, Atsumi berpikir untuk memulai sesuatu yang kotor perlu banyak informasi. Oleh karena itu, Atsumi memanggil seorang wanita bernama Mika dari klub karbet di Kabukicho. Meskipun Mika adalah seorang gadis kabaret, dia tahu banyak tentang cara kerja internal perusahaan karena dia telah menghibur banyak politis. Karena itulah Atsumi memanggilnya. Beberapa bulan kemudian, fasilitas White Room telah selesai dibangun. Tapi karena untuk memangkas biaya, fasilitas White Room diserba putih tanpa dekorasi atau tampilan. Maka dari itu, nama fasilitas tersebut dinamakan White Room. Dan saat ini, Atsumi diam-diam merekrut instruktur untuk ruangan putih. Tujuannya untuk mengembangkan proyek White Room dalam rangka pengembangan sumber daya manusia. Semua calon pengelamar untuk ruangan putih adalah peneliti yang sangat baik di beberapa bidang, tetapi mereka adalah orang-orang dengan masalah kepribadian yang telah dibuang dari masyarakat karena masalah yang mereka sebabkan. Setelah selesai wawancara, Atsumi menyewa beberapa dari mereka. Tapi dari wawancara tersebut, Atsumi merasa ada yang kurang. Atsumi pun menghubungi dan bertemu dengan Tsukishiro. Di pertemuan itu diketahui Tsukishiro juga berperan sebagai pembunuh, mengidentifikasi dan secara diam-diam melenyapkan reporter yang mengendus-ngendus di sekitar Naoe. Dan di akhir obrolan, Atsumi mengatakan masih membutuhkan seseorang yang sesuai dengan kriterianya. Dan Atsumi meminta Tsukishiro untuk nyari orang dengan kriteria yang dimaksud. Tsukishiro pun mengenalkan Atsumi pada Shizukake Kaji. Dan waktu pun berlalu. 3 bulan kemudian, Atsumi memperoleh lusinan bayi baru lahir secara ilegal dari broker pasar gelap yang memiliki hubungan dengan klan Oba. Dan saat waktu yang ditentukan, saat ini Atsumi memulai sebuah program pendidikan White Room pertama kalinya. Dan karena pertama kalinya, Atsumi memulainya dengan penyesuaian kurikulum White Room yang akan digunakan. Untuk mencari kurikulum yang tepat, Atsumi mempercayakan kepada keempat peneliti. 4 peneliti itu adalah Ishida, Soya, Tabuchi, dan Suzukake. Keempat peneliti mempunyai pemikiran yang berbeda-beda. Masing-masing dari mereka merasa yakin kalau kurikulum mereka yang terbaik.
Karena para peneliti belum sejalan, Atsumi memberikan Nishida, Suya, Shizukake sebagai peneliti siswa generasi ke-1 yang berjumlah 15 orang. Masing-masing dari mereka akan mendidik 5 anak. Jadinya generasi pertama akan dibagi di 3 ruangan kelas. Setiap kelas akan memiliki pembelajaran yang berbeda-beda, tergantung dari penelitinya. Tabuchi yang tidak mendapatkan kelas diberi peran mengawasi ketiga peneliti. Atsumi memberitahu kepada para peneliti batas waktu untuk penyelesaian kurikulum selama 3 tahun. Dalam 3 tahun, para peneliti harus bisa menunjukkan hasil terbaiknya. Dan hasil yang terbaik akan digunakan sebagai kurikulum resmi selanjutnya. Waktu pun berlalu, singkat cerita 3 tahun pun berlalu setelah dimulainya pendidikan untuk generasi ke-1. Dan saat ini kehidupan Atsumi sudah berubah. Sudah tidak susah lagi, itu karena ia mendapatkan banyak investor yang mau berinvestasi. Dan ketika Atsumi mempersiapkan generasi kedua, Atsumi mengambil identitas anak-anak haram dari investor yang tidak mau anaknya dipublikasikan, dan juga anak-anak terlantar yang lahir dari kehamilan yang tidak diinginkan. Atsumi menempatkan mereka masing-masing di ruangan putih sebagai siswa generasi kedua dan ketiga. Dan saat waktu yang ditentukan saat ini, Atsumi menyambut kedatangan Sakayanagi Narumori. Mereka bertemu untuk mengamati kemajuan pendidikan di Wet-Room yang dididik oleh ketiga peneliti. Mereka menemukan bahwa tingkat pertumbuhan anak-anak yang berada di bawah tanggung jawab Shizukake jauh lebih cepat daripada anak-anak yang diasuh oleh anggota staf lainnya. Shizukake telah menanamkan hukum fisik dan mental pada anak-anak, menciptakan anak-anak yang kurang emosi tetapi memiliki kecerdasan dan kemampuan fisik yang tinggi secara keseluruhan. Karena prestasinya, Atsumi memutuskan bahwa kebijakan pendidikan Wet-Room akan dipusatkan di Shizukake. Tapi di sini Narumori marah sama metode pendidikan Shizukake. Namori merasa metode itu tidak manusiawi dan karena itu dia pun pergi. Setelah itu, Atsumi saat ini berpikir kurikulum saat ini sangat kejam. Atsumi berpikir itu akan berdampak pada para investor di Wet-Room yang bakal ragu untuk memberikan dana pada Wet-Room. Setelah dipikir, Atsumi merasa kalau dia harus memiliki anak dan anaknya itu harus masuk ke Wet-Room. Karena itulah Atsumi menghubungi Mika dan memintanya untuk melahirkan anaknya. Atsumi melakukan itu bukan karena cinta, tetapi untuk menunjukkan tekadnya mengirim anaknya yang berharga ke Wet-Room untuk menambah bobot pernyataannya sehingga mendapatkan dukungan dari investor dan untuk mempromosikan Wet-Room saat diumumkan ke publik. Setelah melahirkan anaknya, Atsumi menceraikan Mika dan membayar 50 juta yen untuk memiliki anaknya sendiri. Mika juga tidak memiliki perasaan terhadap putranya. Jadi, dia mengambil uang itu dan meninggalkan Atsumi. Tapi, Mika menamai putranya Kiyotaka dari klien yang dia sukai. Atsumi menerimanya tanpa menunjukkan emosi apapun. Setelah itu, Atsumi memutuskan untuk memasukkan Kiyotaka ke Wet-Room sebagai siswa generasi keempat. Tingkat kesulitan ruangan putih meningkat 1 tingkat untuk setiap generasi dan yang paling sulit dari 10 tingkat kurikulum disebut kurikulum beta. Kurikulum beta adalah pendidikan yang dapat mengakibatkan kematian jika tidak diikuti dengan benar, dan Atsumi akan mengadopsinya menjadi generasi keempat. Di sini kita akan beralih dari sudut pandang Ayano-koji. Hal pertama yang dilihatnya adalah atap yang putih. Sebagai bayi, Ayano-koji pastinya menangis, sakit, marah karena pendidikan di Wet-Room. Ia berharap ada yang akan menolongnya. Tapi lama-kelamaan Kiyotaka tidak menangis lagi, marah lagi. Ia merasa hal itu tidak berguna. Dan di usia 2 tahun, Ayano-koji benar-benar kehilangan emosinya. Di sini juga diketahui Ayano-koji menyimpan ingatan sejak usia 0.
Setelah usia 2 tahun, Kiyotaka memiliki sudut pandang yang berbeda dari anak-anak lainnya. Dia melakukan itu saat ujian logika. Instruktur memerintahkannya untuk menebat gummy bear di tangan kanan atau kirinya. Tapi Kiyotaka menebak di punggung instruktur, di mana gummy bear itu diambil. Pada saat Kiyotaka berusia 4 tahun, jumlah siswa generasi keempat telah berkurang dari 74 menjadi 61. Pada awalnya, Kiyotaka berada pada peringkat ke-24 dalam ujian tertulis. Namun, lambat laun dia menemukan logika ujian tertulis tersebut. Dan pada tes tertulis ke-7, dia telah menduduki peringkat 1 di 4 kali berturut-turut. Waktu pun berlalu. Ketika Kiyotaka berusia 5 tahun, jumlah siswa generasi keempat telah berkurang menjadi 50. Tapi dia tetap menghabiskan hari-harinya tanpa perhatian khusus. Di tengah hal tersebut, Kiyotaka mulai didekati oleh seorang gadis bernama Yuki, yang egonya sudah mulai tumbuh. Tingkat kesulitan les tersebut di ruangan putih dinaikkan ke skor teratas generasi. Tetapi Kiyotaka menyadari pola kurikulum White Room. Aonokoji dengan berani menekan skor dengan sengaja menahan diri. Jika Aonokoji mengambil nilai sempurna, kurikulum akan terus dipersulit. Dan jika terus dipersulit, anak-anak lain akan kesulitan dan bakal semakin banyak orang yang bakal dikeluarkan. Alasan Aonokoji melakukan itu karena Aonokoji ingin mengamati orang-orang lemah. Dan saat ini, pada usia 6 tahun, kurikulum mencapai berkeliling dunia dalam video reality atau VR, di mana siswa belajar menggunakan transportasi umum, belajar dunia luar. Tujuannya ketika mereka keluar dari White Room, mereka bisa beradaptasi. Selain itu, diketahui Aonokoji tidak menyukai kelas itu sendiri. Karena itulah sebabnya dia mengatakan dalam percakapan dengan Ichinose di volume 2 tahun pertama, bahwa perjalanan ke New York itu sama sekali tidak menyenangkan. Dan di White Room, para siswa juga diajarkan berenang. Salah satu anak yang bernama Yuki sangat ahli dalam berenang. Dia memiliki rekor renang tertinggi, tetapi Kiyotaka mengalahkan rekornya setiap kali dia berenang. Yuki yang dikalahkan rekornya memuji Aonokoji, tapi Aonokoji merendah itu karena Aonokoji merasa masih belum mencapai target yang terbaik. Dan saat ini para peneliti sedang berdiskusi. Para peneliti kagum sama hasil eksperimen anak Atsumi. Pada saat dia berusia 7 tahun, Kiyotaka telah menjadi kekuatan pendorong di belakang generasi keempat. Dan tanpa amnesia masa kanak-kanak, Kiyotaka terus mempertahankan ingatan sejak dia lahir. Padahal DNA Atsumi dan Mika sama sekali tidak sempurna. Para staf yang tidak dapat mengetahui nilai kemampuan tinggi Aonokoji menyimpulkan bahwa DNA Aonokoji mengalami mutasi. Dan kemampuan Aonokoji, para peneliti menjadikan keberadaan Aonokoji adalah mahakarya White Room. Para peneliti dengan sengaja membuat anak-anak selain generasi keempat mengetahui keberadaan Aonokoji. Tujuannya untuk menanamkan rasa persaingan terhadapnya dan meningkatkan kemampuan mereka dengan insting kompetitif. Di sini, Atsumi meminta para peneliti untuk lebih serius meningkatkan kesulitan dalam kurikulum beta. Atsumi tidak peduli kalaupun anaknya dikeluarkan karena kurikulumnya terlalu sulit. Para peneliti bilang jika generasi keempat bisa menamatkan kurikulum beta yang terus ditingkatkan, maka anak-anak itu akan bermental seperti umur 30 tahun. Jadi bukan lagi bermental anak-anak. Di sisi lain, Sakayanagi Narumori datang bersama anaknya Sakayanagi Arisu atas undangan Atsumi. Atsumi dengan sengaja tidak langsung bertemu dengan Narumori, itu karena Atsumi ingin mengamati Narumori yang sedang keliling melihat siswa generasi keempat. Sakayanagi yang melihat-lihat anak-anak White Room terpikat oleh Aonokoji yang dengan acuh tak acuh memenangkan permainan caturnya. Karena itulah Sakayanagi terinspirasi untuk mulai bermain catur. Setelah beberapa saat, jumlah anggota generasi keempat berkurang menjadi 4. Dan akhirnya Yuki yang tersingkirkan dari grup. Ketika Yuki menangis dan meminta bantuan Aonokoji,
karena dia akan keluar, Ainokoji menolaknya dengan mengatakan itu tidak mungkin. Ketika Yuki akan dibawa pergi oleh instruksi, Kiyotaka merasa kram menstruasi dan kondisi Yuki dan melihat kekurangannya sebagai kondisi fisik yang tidak terduga. Dia menasihati staf kalau Yuki mengalami masalah. Tapi pada akhirnya setelah hari itu, Yuki tidak pernah kembali. Dan saat ini entah bagaimana, hanya ada 2 siswa di generasi keempat. Siswa itu adalah Kiyotaka dan seorang anak laki-laki bernama Shiro yang memiliki prestasi 130 kali menang dan 9 kali kalah dalam 144 pertandingan. Sedangkan Ainokoji 127 kali menang dan 17 kali kalah. Shiro selalu menang di awal, tapi ketika tanding ulang, Shiro tidak pernah lagi menang melawan Ainokoji. Di akhir pertemuan, Shiro mulai berpikir bahwa suatu saat dia ingin keluar dan mencari kebebasan, dan dia ingin mengajak Ainokoji untuk pergi bersamanya. Tapi Ainokoji menolak. Itu karena Ainokoji merasa masih mau mempelajari banyak hal di wet room. Kemudian, Shiro pun keluar dari grup atas kemauannya sendiri dengan menurunkan nilainya, dan akhirnya hanya Ainokoji yang tersisa di generasi keempat. Singkatnya, pada saat Ainokoji berusia 9 tahun, Ainokoji sudah menjadi cukup kuat untuk mengalahkan semua instruksinya yang mengajarinya seni bela diri di semua bidang. Puncaknya dari pelatihannya adalah Ainokoji disuruh melawan beberapa petarung profesional. Ainokoji diizinkan untuk menggunakan segala jenis senjata. Ainokoji yang disuruh untuk tidak menahan diri, bahkan Ainokoji diperbolehkan menggunakan niat membunuh kepada lawannya. Para orang dewasa pun memasuki ruangan. Mereka tuh di sini tampak tertawa ketika melihat lawannya anak kecil berumur 9 tahun. Orang-orang itu merasa sangat lucu karena disuruh melawan anak-anak. Tapi karena bayaran tinggi, orang-orang itu mau mengerjakannya. Pemimpin orang-orang itu mengatakan Ainokoji boleh menggunakan segala jenis senjata untuk melawannya. Tapi Ainokoji dengan santai mengatakan kalau dia tidak butuh senjata. Mendengar itu, pemimpin itu memaksa Ainokoji untuk menggunakan senjata. Ainokoji di sini pun bertanya pada instruktur, apakah dia diizinkan? Instruktur pun memperbolehkannya. Dan Ainokoji, dia memilih tongkat beton. Singkat cerita, Ainokoji mendominasi secara sepihak dan bahkan hampir membunuh mereka semua. Ainokoji mengalahkan mereka dengan melumpuhkan titik vital. Dengan jangkauan yang pendek, Ainokoji memukul tulang kering lalu memukul kepalanya sampai pingsan. Kalau belum pingsan, Ainokoji akan memukulnya sampai hancur. Para instruksi yang melihat kebrutalan Ainokoji menghentikan Ainokoji yang seperti mengamuk. Ketika dihentikan, instruksi bertanya kenapa ia sangat brutal. Ainokoji hanya menjawab kalau dia diperintahkan untuk membunuh. Makanya saat ini ia nggak segan oleh orang yang dia lawan. Setelah itu, Atsumi memanggil Ainokoji keluar ruangan. Atsumi memberitahu kalau dia adalah ayah Ainokoji. Ainokoji bilang dia udah tahu dari umur 4 tahun. Ketika ia melihat Atsumi mengobrol dengan para peneliti. Atsumi yang mendengar itu kagum, dan dia pun menganggap Ainokoji spesial. Lalu Ainokoji pun disuruh kembali. Setelah beberapa saat, penelitian datang menghampiri Atsumi. Penelitian itu memberikan data saat Ainokoji bertarung melawan profesional. Detak jantung Ainokoji tidak ada perubahan atau bisa dibilang normal. Penelitian bilang Ainokoji bertarung tanpa emosi. Peneliti bilang seharusnya mereka hanya mengurangi emosi. Tapi saat ini Ainokoji sudah benar-benar kehilangan emosinya. Para peneliti ngerasa kalau Ainokoji sudah tidak bisa mengekspresikan diri di wet room. Jadi para peneliti mulai berpikir untuk mengubah lingkungan Ainokoji. Kembali ke sudut pandang Atsumi. Setelah beberapa tahun wet room dibuat, Atsumi dipanggil oleh Naoe bersama dengan Komogawa untuk melaporkan hasilnya. Tetapi ketika bertemu Naoe,
Naoe mengatakan kepadanya fakta mengejutkan bahwa dia telah memutuskan untuk tidak mencalonkan diri dalam pemilihan presiden berikutnya. Naoe mengatakan akan mendukung Kijima yang dulu sebagai lawannya. Itu karena Naoe khawatir dia akan kehilangan suara dan kehilangan kekuatan di partainya karena oposisi. Naoe mulai mengatakan bahwa dia akan mendukung Kijima, kandidat yang akan menang. Selain itu, Kijima merasa bahwa proyek Kamar Putih merusak pemandangannya. Karena tidak mau reputasinya turun, Naoe mencoba menempatkan Atsumi dan Komogawa sebagai penanggung jawab proyek Kamar Putih, agar posisinya tidak semakin memburuk. Tentunya Atsumi tidak yakin masih bisa bertahan karena Naoe yang ingin mengakhiri hidupnya sebagai politis tanpa menjadi Perdana Menteri. Akhirnya Naoe meninggalkan Atsumi bersama dengan proyek tersebut. Namun Atsumi tidak dapat melepaskan proyek Kamar Putih. Itu karena Atsumi sudah meluangkan banyak waktu, ia pun memutuskan untuk keluar dari politik dan terus mengelola fasilitas tersebut. Dan saat ini Atsumi menelpon Sukishiro dan menanyakan situasi Naoe kenapa dia mengundurkan diri untuk pemilihan. Sukishiro ngasih tahu kalau lawannya Naoe yaitu Kijima mengetahui fasilitas wet room, dan ternyata Kijima juga udah membuat sesuatu, fasilitas seperti wet room. Oleh karena itu, walaupun wet room dipublikasikan, Kijima juga akan mempublikasikan fasilitasnya. Jadi walaupun mempublikasikan wet room, Naoe tidak akan mendapatkan dampak apapun. Sukishiro juga bilang kalau Naoe takut dengan potensi Atsumi yang terus berkembang. Makanya Naoe terus mencoba menjatuhkan Atsumi, tapi Atsumi tidak jatuh-jatuh. Dan karena itulah Sukishiro sebaliknya mulai merasa bahwa Atsumi lebih berharga baginya daripada Naoe. Dan untuk keberuntungan bersama Atsumi dan Sukishiro bekerja sama. Beberapa waktu berlalu. Saat ini Atsumi yang diusir dari dunia politik oleh Naoe mengadakan pesta untuk para investornya. Di sana, Atsumi didekati oleh ayah dari Ichika Amasawa, sang investor. Ayah Amasawa berselingkuh dan punya anak, dan dia ingin mengatakan ia ingin menempatkan anak itu di ruangan putih. Amasawa ini sudah banyak menitipkan anaknya di wet room. Salah satunya yaitu Ichika Amasawa yang sudah lahir sebagai bayi tabung. Singkat cerita, selama pesta Atsumi banyak mengobrol dengan para investor untuk dapetin banyak dana. Di pesta ini juga orang kaya membawa anaknya. Jadi di pesta ini banyak anak-anak berkeliaran. Saat ini Atsumi melihat keributan. Intinya, Ryuji Kanzaki muda mendapat masalah dengan anak-anak. Tetapi ada seorang anak yang menghentikannya dengan sikap yang baik. Dan ternyata anak itu bernama Ishigami Kyo. Atsumi yang melihat itu merasakan anak itu memiliki cara berpikir yang intelektual. Setelah pesta usai, Narumori Sakayanagi datang mengunjungi Atsumi. Ayah Sakayanagi mengatakan kepada Atsumi bahwa dia akan menjadi ketua dewan direksi sekolah elit buatan Kijima. Karena itulah Narumori ngasih tahu kalau dia harus jaga jarak dengan Atsumi. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Karena campur tangan terus-menerus dari Naoe, aktivitas wet room pun dibekukan selama setahun. Dan saat ini penelitian bernama Suzukake sedang berpikir. Ia belum mencapai kesimpulan pasti tentang tingkat pertumbuhan Aenokoji Kiyotaka. Ia menganggapnya sebagai mutasi. Suzukake memikirkan Aenokoji yang awalnya bukanlah tipe yang bisa melakukan apapun, baik secara akademis maupun atletis sejak awal, malah sebaliknya Aenokoji lebih dari siswa biasa. Namun, dalam pemikirannya, ia menyimpulkan bahwa Aenokoji adalah jenius kemampuan beradaptasi yang unggul dalam hisapan dan menciptakan banyak keterampilan dengan mengulang dasar-dasarnya. Oleh karena itu,
Suzukake memperkirakan jika Ainokoji tidak dilahirkan di ruangan khusus ruangan putih, Ainokoji akan beradaptasi dengan lingkungan biasa dan akan menjadi orang yang sedikit lebih unggul, tidak peduli seberapa besar dia tumbuh dewasa. Sebaliknya, Suzukake juga berpikir bahwa potensi Kiyotaka tidak terbatas, itu karena dia jenius dalam kemampuan beradaptasi. Tapi Ainokoji secara emosional lebih rendah dari orang biasa dan tidak mengetahui akal sehat yang diketahui banyak orang. Waktu pun berlalu. Sementara itu, Kamogawa tidak lagi jadi bagian dari proyek Kamar Putih. Tapi ia masih di dunia politik. Ia bergabung dengan faksi Naoe sebagai mata-mata, mengumpulkan informasi tentang Naoe di bawah radar dari Kumogawara. Atsumi mengetahui bahwa Naoe sakit. Akhirnya Atsumi mengubah targetnya dari Naoe menjadi Kijima. Dan kita akan pindah ke sudut pandang Ainokoji Kiyotaka berusia 14 tahun. Dan saat ini ia pergi keluar untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Ainokoji merasa dunia luar lebih nyaman dibandingkan wet room. Dan di dunia luar Ainokoji didekati seorang. Dan orang itu bilang, ada seseorang gadis ingin bertemu dengannya. Tentunya orang itu ngasih tahu kalau pertemuannya itu sudah disetujui oleh ayahnya. Dan saat ini Ainokoji dibawa ke suatu ruangan dan tiba-tiba ada seseorang yang memanggilnya. Ternyata itu adalah Yuki. Yuki bilang kalau dia sangat ingin bertemu dengan Ainokoji. Ternyata orang dewasa yang membawa Ainokoji adalah orang tua dari Yuki. Ayah Yuki mengatakan Yuki benar-benar trauma dengan kejadian di wet room dan dia sejak saat ini tidak ingin berbicara dengan siapapun selain Ainokoji. Dan sebagai mengatasi traumanya, ayah Yuki meminta Ainokoji bertemu dengan putrinya. Akhirnya Ainokoji dan Yuki mengobrol. Ainokoji ngasih tahu kalau hari ini adalah hari pertama kalinya dia keluar dari wet room. Dan Ainokoji bilang kalau dia selama ini hanya sendirian di wet room selama bertahun-tahun. Mendengar itu, Yuki gemeteran ketika mengingat pendidikan di wet room. Ainokoji pun bilang kalau dia harus pergi. Tapi di sini Yuki menghentikan Ainokoji. Yuki bilang kalau dia masih ingin mengobrol. Ainokoji bilang tidak ada lagi yang perlu diobrolin, makanya Ainokoji akan pergi. Ayah Yuki juga mencoba menghentikan Ainokoji. Ia mau Ainokoji mengobrol sedikit lebih lama. Tapi Ainokoji bilang gak ada lagi yang bisa diobrolin. Ainokoji hanya bisa mengobrol tentang wet room. Ainokoji merasa jika membicarakan wet room, yang ada akan memperparah trauma Yuki. Yuki terus memohon pada Ainokoji untuk jangan pergi. Tapi di sini Ainokoji bilang ini semua demi kebaikan Yuki. Ainokoji pun saat ini memasuki mobil yang di dalamnya ada Atsumi. Singkatnya beberapa hari berlalu. Karena campur tangan Naoe, pengoperasian ruangan putih telah ditangguhkan selama 1 tahun, menyebabkan Atsumi bertindak terpisah dari Kiyotaka. Dan saat ini Atsumi sedang mengobrol dengan Kamogawa. Atsumi ngasih tahu kalau tujuan sebenarnya adalah menjadikan Ainokoji Kiyotaka tangan kanannya sebagai politis dan dikombinasikan dengan pencapaiannya di wet room. Atsumi ingin mengendalikan dunia politik dengan akhirnya dia akan naik ke puncak Jepang ketika dia kembali ke politik. Gak lama datanglah Tsukishiro. Datang menemui Atsumi dan Tsukishiro bilang kalau dia akan mengatur rencana yang disuruh Atsumi. Inti pertemuannya, ia membicarakan tentang rencana masa depan Ainokoji. Dan Atsumi juga mulai berpikir untuk memanfaatkan sekolah elit buatan Kijima untuk rencananya. Setahun setelah insiden itu terjadi, Ainokoji Kiyotaka memutuskan untuk mendaftar di SMA untuk penelitian selanjutnya. Dan itulah cerita inti dari volume 0. Kalau video ini rame, Mimin akan pertimbangkan untuk ngebuat full ceritanya seperti video-video sebelumnya. Dan bagi kalian yang suka video ini, bisa like, komen, dan juga bisa support Mimin dengan subscribe atau super chat. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.